Halo Sobat Samakanang, gimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja. Seperti biasa pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler BTTH episode 181. Dan langsung saja tanpa basa-basi, Xiaoyan menggerutkan kening mengamati sosok yang terikat rantai di dasar mata air. Rantai logam besar itu memancarkan energi gelap dan dingin, terus-menerus menguras douqi orang itu. Setelah terengah-engah, sosok keriput itu akhirnya memperkenalkan diri. Aku adalah mantan kepala suku dari suku Python 9 ketenangan dasar bumi Yao Ming. Yao Ming memohon Xiaoyan untuk menyelamatkannya, berjanji akan menyetujui kondisi apapun. Xiaoyan skeptis lantas berkata, "Bukankah kepala suku saat ini adalah Yao Xiaotian?" Mendengar nama itu, mata Yao Ming memerah karena kebencian. Bajingan itu, dia menggunakan skema jahat merebut posisiku dan menyegelku di sini selama ratusan tahun. Aku, Yao Ming, akan membuatnya menderita lebih buruk dari kematian. Yao Ming yang ternyata adalah kakak kandung Yao Xiaotian menjelaskan bahwa ia diracuni dan diserang saat kekuatannya menurun. Yao Xiaotian tidak membunuhnya karena ingin saudaranya itu menderita kelelahan abadi akibat kekuatan gelap dan dingin mata air. Mendengar hal itu, Xiaoyan terdiam. Ia tidak bisa membayangkan permusuhan semacam itu antar saudara. Jika aku menyelamatkanmu, kau harus menghadapi Yao Xiaotian dan tetua pertama yang kuat, kata Xiaoyan. Yao Ming menjawab bahwa ia memiliki tongkat mendalam, 9 ketenangan, kenang-kenangan kepala suku sejati. Setelah bebas dan mengalahkan Yao Xiaotian, ia bisa mengambil alih suku. Lantas Xiaoyan menanyakan tentang kekuatan mereka. Saat disegel, aku adalah Bansheng tingkat menengah. Menderita di sini selama ratusan tahun justru membuat kekuatanku melonjak. Aku telah mencapai Dousheng bintang 2, kata Yao Ming. Sedangkan Yao Xiaotian, ia memperkirakan saudaranya itu mungkin telah mencapai Dousheng bintang 1. Masalah utamanya adalah tetua pertama suku yang merupakan sekutu Yao Xiaotian yang kemungkinan juga mencapai Dousheng bintang 1. 2 Dousheng bintang 1, pikir Xiaoyan. Suku Python 9 ketenangan dasar bumi memang memiliki fondasi yang kuat dengan total 3 Dousheng termasuk Yao Ming. Lantas Yao Ming menawarkan kesepakatan ia akan membantu Xiaoyan memenuhi permintaan apapun setelah ia menguasai suku itu. Xiaoyan menyambut gagasan ini. Menguasai suku Python 9 ketenangan akan membatalkan aliansi jahat 3 Raja Naga dengan suku tersebut yang sangat membantu Xian. Namun Xiaoyan tetap waspada dan berkata, "Aku tidak bisa mempercayaimu, kita baru bertemu." Setelah merenung sejenak, Xiaoyan memberikan syaratnya. "Aku akan menyelamatkanmu dan membantumu merebut kembali posisi. Tapi syaratnya, kau harus merelakan jiwamu untuk aku beri tanda spiritual. Jika kau berkhianat, aku bisa meledakkan sigel itu dan kau akan terluka parah dan kekuatanmu akan stagnan," ucapnya. Lantas wajah Yao Ming berubah. Ini berarti menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun kebencian yang ia derita selama ratusan tahun lebih besar daripada keengganannya. Lantas ia mengatupkan gigi dan berkata, "Baik, aku harus mencabik-cabik bajingan itu." Mendengar hal itu, Xiaoyan gembira dan Yao Ming segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya yang membentuk sagel besar di depannya melambangkan jiwanya. Tanpa basa-basi, Xiaoyan kemudian menanamkan jejak spiritual yang mengandung kekuatan api surgawi ke dahi ular itu. Yao Ming menegang sesaat, lalu menarik kembali jiwanya. Kini hidupnya ada di tangan Xiaoyan. Setelah kesepakatan selesai, Xiaoyan bertanya, "Aku datang ke sini untuk mencari kristal darah musim semi. Apa kau tahu di mana itu?" Yao Ming ragu. Ia menjelaskan bahwa kristal darah musim semi sangat langka, hanya terbentuk seukuran telapak tangan setiap 1000 tahun. Aku telah menelan benda-benda itu selama beberapa ratus tahun ini. Lantas ia membuka mulutnya dan sebuah cahaya darah keluar. Di depan Xiaoyan melayang kristal berwarna darah seukuran telapak tangan dengan aliran darah abadi di tengahnya. Jadi ini kristal darah musim semi, gumam Xiaoyan sambil mengambil kristal yang aneh itu. Xiaoyan menerima kristal darah musim semi, tetapi dinginnya yang menakutkan dengan cepat membekukan tangannya. Lantas ia segera menyimpannya. "Bagaimana cara menyelamatkanmu?" tanya Xiaoyan pada Yao Ming.
Yao Ming menjelaskan bahwa bukan rantai logam yang menahannya, melainkan batu yin musim semi kuning yang terpasang di ujung rantai. Kekuatan gelap dan dingin tak berujung dari batu itu yang menguras dou qi-nya. Ada tombol tersembunyi antara rantai dan batu itu. Hancurkan itu dan rantai akan kehilangan kekuatannya, ucap Yao Ming. Xiaoyan lantas segera bergegas memeriksa batu itu, ternyata sangat keras. Namun akhirnya Xiaoyan memusatkan api surgawi yang sangat bertekanan dan menggunakannya seperti jarum. Ia memasukkan jarum api itu dengan lembut ke titik di mana rantai masuk ke batu. Setelah beberapa saat, ia merasakan benda keras melingkar. Dengan peningkatan kekuatan, jarum api menembus benda itu. Rantai logam raksasa itu terlepas dari batu dan Yao Ming yang tadinya kecewa kini dipenuhi kegembiraan liar. Setelah memecahkan segel terakhir, Xiaoyan menopang Yao Ming yang sangat lemah. Dou Qi-mu terkuras habis. Bahkan Douzong bisa membunuhmu sekarang, ucap Xiaoyan. Lantas Yao Ming membalas, aku tidak akan pernah melupakan ini, teman muda Xiaoyan. Setelah aku membalas dendam, aku akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 ketenangan untuk membantumu. Janji Yao Ming dengan penuh semangat. Xiaoyan tersenyum, yakin dengan ketulusan Yao Ming. Segera ia menjentikkan botol pil obat agar Yao Ming memulihkan kekuatannya. Kita tidak bisa berlama-lama. Ayo segera tinggalkan musim semi yang tenang. Setelah kau pulih, barulah kita cari masalah dengan Yao Xiaotian. Sementara Xiaoyan membebaskan Yao Ming, di istana megah jaringan ular tenang bawah tanah. Suasana berubah tegang. Seorang pria berpakaian hitam, Yao Xiaotian, kepala suku, saat ini duduk di singgasana. Wajahnya tampan, tetapi sorot matanya dingin. Tiba-tiba ia berdiri, kaget. Segelnya telah rusak. Seorang tetua di sebelahnya panik. Segel yang menekan Yao Ming sama kanang. Lantas Yao Xiaotian menyeringai sinis. Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Lalu ia menghilang dari singgasana. Sementara itu, tetua Degan buru-buru menenangkan para pemimpin suku di aula. Di dasar mata air, Xiaoyan dan Yao Ming melesat keluar. Yao Ming menggunakan metode khusus untuk membuat ular-ular aneh itu menyingkir. Karena dou qi Xiaoyan juga terkuras, ia terus menelan pil obat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka mencapai permukaan air. Lalu Xiaoyan meraih Yao Ming dan mereka melompat keluar dari 9 musim semi yang tenang. Saat mereka keluar, suara teredam terdengar dari atas. Seseorang jatuh dari langit, rupanya adalah Cailin. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menangkap Cailin yang baru saja mendarat dan ada darah di sudut mulutnya. Kau akhirnya keluar, kata Cailin lega sambil menyeka darahnya. Orang itu tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. Qinglin dan dokter peri kecil terluka olehnya, ucap Cailin. Xiaoyan menoleh, matanya sedingin es. Di udara, seorang pria berpakaian hitam menatap mereka. Itu adalah Yao Xiaotian. Ia melihat ke arah Qinglin dan dokter peri kecil yang terluka parah. Yao Xiaotian menyeringai ganas pada Xiaoyan dan Yao Ming yang kurus kering. Bocah, karena kau berani merusak rencanaku, aku akan menguburmu di mata air ini. Aku akan membantumu menjaga ketiga kecantikan ini. Ini adalah harga atas kecerobohanmu, seru Yao Xiaotian. Di sisi lain, Yao Ming yang dipenuhi kebencian menatap Yao Xiaotian di udara dengan mata merah. Yao Xiaotian, bajingan tua, hari ini aku akan mencabik-cabikmu, raungnya. Yao Xiaotian tertawa kejam. Kakakku yang baik, kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku sekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berjuang kali ini. Namun Xiaoyan mengabaikan perseteruan saudara itu, lantas menatap Yao Xiaotian, seorang douseng bintang 1 tingkat menengah. Yao Xiaotian jelas sedikit lebih kuat darinya. Kemudian Yao Xiaotian mengalihkan perhatian ke Xiaoyan. Kau hampir menghancurkan rencanaku. Dunia bawah tanah ini milikku. Kau dan si cacat itu akan kulempar ke gua 10.000 ular, ucapnya. Dengar hal itu, Xiaoyan tetap tenang. Pulihkan dou qi-mu secepat mungkin. Serahkan dia padaku. Ia memberitahu Yao Ming lalu melangkah maju menuju Yao Xiaotian. Yao Ming di sisinya memperingatkan, hati-hati. Dia adalah douseng bintang 1 tingkat menengah dan menguasai banyak keterampilan pamungkas suku kami. Lantas Xiaoyan menginjak permukaan danau, muncul di depan Yao Xiaotian. Ini pertama kalinya aku melawan Dou Sheng di level yang sama, ujarnya. Anggap dirimu beruntung mati di sini, balas Yao Xiaotian menyeringai.
Tanpa basa-basi, Yao Xiaotian segera menyerang. Dengan aura jahat yang mengerikan, ia membentuk telapak energi seluas ribuan kaki yang dipenuhi kekuatan gelap dan dingin, lalu menjatuhkannya. Xiaoyan tersenyum tipis, mengayunkan lengan. Api panas melonjak, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api yang menguapkan telapak energi itu. Yao Xiaotian mendengus, membentuk segel rumit. Energi di atas danau berkumpul menjadi jari musim semi kuning sepanjang ribuan kaki. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Teriak Yao Xiaotian. Jari raksasa itu menembus langit-langit jurang dan melesat turun, mengguncang dinding sekitarnya. Keterampilan Dou kelas Tianya, Xiaoyan merasakan tekanan itu. Lantas ia mengumpulkan Dou Qi di tangan kanannya, menciptakan bola cahaya hitam raksasa. Palem penciptaan surga hebat. Bola cahaya hitam itu melesat dan berputar liar, menyerap bebatuan dari dinding jurang yang retak. Ketika jari musim semi kuning bertabrakan, bola cahaya itu menyedot dan menelan jari raksasa itu sepenuhnya di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut. "Bocah, aku meremehkanmu." Yao Xiaotian menjadi serius. Ia bergetar dan Dou Qi dingin melonjak. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi ular hitam raksasa sepanjang puluhan ribu kaki. Keberadaan ganas itu tampak seperti dewa jahat. Dalam wujud ularnya, Yao Xiaotian meraung dan memanggil kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi yang tenang. Kekuatan itu membentuk segel hitam raksasa seperti gunung. Segel agung musim semi kuning, salah satu keterampilan Dou utama suku mereka. "Xiaoyan, hati-hati, jika kau tertekan olehnya, kau akan disegel di musim semi yang tenang selama ratusan tahun," teriak Yao Ming memperingatkan. "Mati!" Yao Xiaotian tertawa keras. Segel hitam raksasa itu menembus ruang dan jatuh keras ke permukaan 9 musim semi yang tenang di atas kepala Xiaoyan. Segel raksasa itu menghantam permukaan danau, menciptakan pilar air yang besar dan riak menakutkan. Yao Xiaotian tertawa, yakin Xiaoyan pasti telah tersagel. Namun, tawa itu terhenti ketika sagel hitam raksasa itu bergetar hebat. Sebuah ledakan keras muncul dan sagel itu terlempar ke belakang. "Kau tidak memenuhi syarat untuk menekanku." Sebuah tawa menggelegar dari dalam danau. 9 musim semi yang tenang meledak, dan cahaya keemasan muncul seperti matahari. Sesosok emas raksasa dilindungi oleh teratai api 4 warna, melesat ke atas dan tanpa ampun menghantam kepala ular raksasa Yao Xiaotian. Teratai api meledak. Kekuatan destruktif dari tangan emas itu menghantam Yao Xiaotian. Tubuhnya bergetar hebat dan darah bercampur panas meledak keluar. Tubuh raksasa itu terlempar ke belakang, menabrak dinding jurang yang kokoh. Sosok emas raksasa itu turun dan menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian, lalu menghancurkan kepalanya dengan tinju raksasa yang diselimuti api surgawi. Yao Xiaotian menjerit kesakitan. "Kurang ajar, kau berani bertindak kejam di wilayah Python 9 ketenangan dasar bumi. Pengawal ular tenang, tangkap orang ini." Tiba-tiba raungan marah lain terdengar dari atas. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kekuatan dari seluruh suku Python 9 ketenangan dasar bumi telah tertarik oleh pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian.